Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Jadi di samping amalan-amalan yang umum yang diketahui oleh semua orang itu, kita ini harus punya amalan-amalan yang disimpan, gitu, yang nggak diketahui selain oleh Allah saja. Ya. Seperti yang diceritakan bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau punya amalan setiap malam sunyi, maka beliau ngambil karung, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, janda-janda orang miskin, dan ini tidak ada yang tahu. Setelah beliau wafat, maka ternyata di punggungnya ini kok ada bekas, apa itu, tali-tali ini apa? Maka setelah diurus, ada 60 rumah yang tiap malam itu dikasih makan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin ini. Ya. Jadi di samping amalan-amalan yang harus dibuat, yang semua orang tahu, itu kita ini harus punya amalan-amalan yang sembunyi. Gitu. Yang ini merupakan tanda keikhlasan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Maaf ya kawan. Ini dinasihatkan oleh banyak ulama. Hendaklah orang itu punya amalan simpanan yang tidak diketahui oleh siapa saja, di samping amalan-amalan yang biasa dibuat. Maka ada seorang ulama yang tiap habis sholat asar hari Jumat, dia senantiasa membaca sholawat 80 kali. Maka ada orang itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Bilang sama fulan itu, sampaikan kepada fulan itu, saya senang dengan dia, saya cinta sama dia gara-gara amalan dia yang dibuat setelah asar hari Jumat. Maka orang tadi datang baca ulama tadi, apa yang telah kamu buat habis asar hari Jumat itu? Kok saya mimpi Nabi, katanya Nabi cinta sama kamu gara-gara amalan itu. Maka pertama kali ulama tadi menyembunyikan, kadang-kadang Nabi itu mencintai orang bukan karena amalan-amalan besar. Kadang-kadang amalan kecil pun membuat cintanya Nabi. Nah ya apa? Saya itu setiap habis asar hari Jumat saya baca selawat Umi 80 kali, cuman itu aja. Ini amalan yang ringan toh. Tetapi amalan tentangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tadi, kecintaan Rasulullah pada orang tadi. Niat untuk dunia atau niat untuk di akhirat itu dalam hati itu. Bisa saja orang itu mencangkul di sawah hatinya kepada akhirat, bisa saja ngapa hatinya ke dunia. Nah ini kalau orang itu tidak banyak mengingat mati, ini tertipu. Perasaan dia berjuang, padahal itu sebetulnya cari dunia, cari wibawa, cari kehebatan, cari pengaruh, sehingga disambar kematian, belum punya amal yang ikhlas. Nah kita ini kalau banyak mengingati kematian itu akhirnya jadi baik. Dan kalau kita ini banyak mengingati kematian itu suka rukun, kerjasama dengan semua orang Islam. Barangkali saya mati nanti amalan saya masih ada yang meneruskan. Tapi kalau orang itu nggak ingat kematian, enggak, saya yang mimpin. Saya yang mimpin. Saya ini masih muda kok, umur saya masih panjang. Bahwa saya yang mimpin, nanti nggak mau kalau kiai yang kamu, harus saya. Ini semua adalah tipuan-tipuan setan yang sebabnya yang dominan itu karena orang itu tidak ingat kematian.
salah satu sebabnya, banyak sekali sebabnya. Kalau orang itu mau mikir, sudahlah, innama ta'tin nusrah ala qadri niyyah. Pertolongan Allah itu menurut niat. Kalau kamu niat betul, Allah buka ilmu ini, tidak sulit. Saya ini kok sulit sekali. Kamu tuh tidak niat. Kamu tidak niat. Kalau kamu betul-betul niat, pasti Allah akan buka hati kamu. Ali Imam Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala mengatakan, wallahi ma dha'ufa badanun an mablaghi niyatihi. Demi Allah, badan ini tidak akan lemah untuk menuju mablagh, tingkatan apa yang dia niatkan. Kalau orang itu niatnya mau sungguh-sungguh, maka oleh Allah akan dikuatkan badannya sehingga dia bisa sungguh-sungguh dan tidak masalah. Saya ini tidak kuat Pak Kiai dengan program Al-Fatah ini, program, nggak ada istirahatnya. Karena kamu itu tidak niat sungguh-sungguh. Kalau niat sungguh-sungguh, nyatanya ribuan orang juga kuat. Kenapa kamu sendiri yang tidak kuat? Tapi kalau suruh keluyuran kok kuat? Kemana-mana kuat. Satu tok yang tidak kuat, kalau ngaji tidak kuat. Kalau wiridan tidak kuat, sebetulnya bukan tidak kuat, tidak niat. Bukan tidak kuat, tidak niat. Dosa itu sudah niat, itu bukan niat itu. Kalau niat betul mesti kuat. Itu sudah pengalamannya para ulama rahimahumullah. Maka dikuat-kuatkan ya, insyaallah ya. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar, kelembutan itu dengan dilembut-lembutkan. Innamas sabru bittasabbur. Sabar itu caranya dengan disabar-sabarkan. Barang siapa menyabar-nyabarkan dirinya, mang tasabbara, barang siapa menyabar-nyabarkan dirinya, sabbarahullah, maka Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Itu hadis itu, mang tasabbara sabbarahullah. Orang yang menyakiti orang-orang soleh itu akan merosot hidayah yang ada dalam hati. Bahkan kadang-kadang dia mati tidak dalam keadaan Islam. Ada dua dosa. Kata para ulama, ada dua dosa yang membuat orang itu kalau sakaratul maut bingung. Kalau nggak diampuni oleh Allah, bisa-bisa matinya tidak membawa Islam. Yang pertama kali makan riba, yang kedua kali menyakiti orang soleh.